Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BKD Desa Ciasmara. Pada hari ini kami akan melakukan kegiatan silaturahmi ke BKD Desa Purwabakti. Kami beserta dengan jajaran staf desa, LPM, beserta anggota BPD, beserta anggota BUMDes dan juga anggota dari BKD Desa Ciasmara akan melakukan silaturahmi ke BKD Desa Purwabakti terkait undangan yang mereka layangkan kepada kita. Seperti apa sih silaturahmi kami ini? Ikuti saya terus ya. Yuk. Teman-teman, saat ini kita sedang menuju ke lokasi yaitu Desa Purwabakti ya. Pada saudara-saudara sekalian, kalau seandainya gambarnya tidak bagus ya, atau gambarnya sedikit banyak bercak-bercak airnya, karena saat ini kami menuju lokasi Desa Purwabakti itu pada saat hujan. Ya, ini di depan sudah kita sampai ke Desa Purwabakti. Alhamdulillah kita sudah sampai ke depan kantor Desa Purwabakti. Di atas sana sudah terlihat ada beberapa dari tim kita, dari lembaga BPD, BUMDes, juga dari tim BKD Desa Ciasmara ya. Oke, kita rapikan dulu motornya. Oke, saudara-saudara sekalian, kami saat ini BKD Desa Ciasmara sudah sampai di depan kantor Balai Desa Purwabakti ya. Coba kita langsung ke kantornya, apakah ada orangnya? Kita coba silaturahmi ya.
hari ini kedatangan kami yang pertama adalah berkunjung untuk silaturahmi ke Desa Purwabakti ya. Yang kedua yaitu terkait masalah surat undangan yang dilayangkan kepada pihak kami, yaitu pihak BKD Desa Ciasmara yang dijadwalkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 ya, berarti tepatnya pada hari ini ya. Kami dengan perwakilan atau dengan lembaga BPD dan BUMDes dan kami pun dari BKD Desa Ciasmara sudah memenuhi undangan dari BKD Desa Purwabakti ya. Nanti kita akan coba seperti apa sambutan dari BKD Desa Purwabakti ya. Apakah BKD Desa Purwabakti ini ada di tempat, atau mungkin ada perwakilannya, atau mungkin ada kepala desanya. Kita akan coba silaturahmi ya. Ya, saudara-saudara, ternyata di depan ini sudah ada dari Desa Ciasmara ya, sudah nampak hadir di aula Desa Purwabakti. Kita coba tanya kepada bagian ini, apa namanya, ruang kasih pelayanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini pihak Desa Purwabakti ada di tempat? Kemana? Gitu. Untuk BKD-nya, ketuanya atau anggotanya ada nggak? Ya ada ya. Oh ada Parok ya, oh ada katanya Parok ya. Kalau untuk dari BUMDesnya ada nggak? Oh kalian juga ada katanya Pak ya, mohon maaf ya Pak, karena kita silaturahmi ya, sesuai dengan undangannya beliau ini kami datang di sini, jadi otomatis orang-orangnya berada gitu ya Pak ya. Oke saudara-saudara sekalian, alhamdulillah ya, silaturahmi kita ternyata disambut dengan baik oleh pihak Desa Purwabakti. Dari pihak muridnya ada saudara Ayong, dan dari pihak BKD Desa Purwabakti pun ada, yaitu Bapak Arok ya. Nanti kita akan coba tunggu bapak-bapak dari BUMDesnya dan bapak dari BKD-nya. Bapak ini sudah bisa kita lihat di sebelah saya ini atau di belakang saya ini perwakilan dari pemerintahan Desa Ciasmara, dari ketua BKD Desa Ciasmara, dan juga ini dari ketua BUMDes Desa Ciasmara ya. Seperti apa sih ruang lingkup dari kantor Desa Purwabakti ini? Coba kita lihat ya sekelilingnya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada siang ini Ibu Mariam ya. Beliau ini adalah seorang ketua BPD Desa Purwabakti ya. Selamat datang kok, jadi saya selamat datang. Ya, saudara, barusan sudah datang yaitu ketua BPD Desa Purwabakti, yaitu Bu Mariam ya. Sudah nampak di hadapan kita, alhamdulillah. Oh ya, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Arok ya, Pak Arok ini adalah ketua dari BKD Desa Purwabakti. Baik Pak Arok, terima kasih banyak. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan coba keliling seperti apa sih ruangan-ruangan di Desa Purwabakti ini ya. Ini dapat kita lihat adalah ruangan aula kantor desa. Ini ruangan kantor Desa Purwabakti mungkin ya, kita coba lihat. Seperti ini ya ruangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, selamat siang menjelang sore. Ya saudara, seperti inilah aula rapat mungkin ya, tempat rapatnya atau tempat meeting atau semacamnya. Bisa kita lihat di sini. Di sini di ujung ada sebuah ruangan, kita tidak tahu ini ruangan siapa. Oh ini ruangan kepala desa ya. Jadi terpisah dari ruangan yang tadi ternyata. Ini kita menuju kemana Pak Sawa? Ke ruangan kantor BUMDes. Ke ruangan kantor BUMDes. Oke saudara-saudara sekalian, kita akan menuju ke ruangan kantor BUMDes melewati tangga ya. Iya, ini dia.
Ini adalah ruangan Bumdes Desa Purwabakti ya, Pak Sawa ya? Ya. Oke, coba kita lihat ini seperti apa sih? Oh, ini ada ininya ya. Bumdes Bakti Kencana Desa Purwabakti tahun 2019 ya, seperti ini. Luar biasa sekali ya ini agenda-agenda dan programnya ini dari Bumdes Bakti Kencana ini. Oke, baik saudara-saudara, seperti inilah ruangan dari Bumdes Bakti Kencana. Oke, kita balik ke atas. Oke, saudara, sore hari ini kita diizinkan untuk mengambil liputan atau dokumentasi oleh Ibu Ketua BPD Desa Purwabakti, yaitu Ibu Mariam ya. Yuk kita coba masuk ke ruangan tempat rapatnya. Nih, mohon maaf bapak-bapak, ini karena kita udah izin sama ibu BPD-nya, jadi silaturahmi kita ini diabadikan, jadi didokumentasikan ya, biar lebih akrab dan lebih harmonis seperti itu. Baik, saudara-saudara sekalian, sambil sesi berputar dan kita akan melihat ini pertemuan pada sore hari ini akan membahas apa sih? Apakah langsung ke kerjasamanya BKD Ciasmara dengan BKD Purwabakti atau akan menjadi pembahasan yang akan dibahas nanti besok? Kita lihat ya seperti apa sih agenda hari ini. Kita coba lanjutkan ya. Yuk saudara, sebentar lagi kita akan menunggu Bapak Ayo. Beliau adalah Ketua Bumdes Desa Purwabakti. Oh iya, ini sudah hadir Bapak Ayo, yaitu Ketua dari Bumdes Desa Purwabakti, yaitu Ketua Bumdes Bakti Kencana ya. Dan didampingi oleh Bapak Duta dari pihak BKD Desa Purwabakti. Ini sepertinya seru sekali ya pada sore hari ini, meskipun cuaca itu lumayan ya, hujan atau ya, perlu diketahui saudara-saudara yang bersama dengan Pak Wita dengan Pak Ayong itu adalah Bapak Iwan dari Taman Nasional ya. Ada di belakang saya ini adalah Pak Iwan, beliau dari Taman Nasional ya. Suatu kebanggaan bagi kami dan suatu penghormatan bagi kami karena beliau sudah dapat hadir pada sore hari ini dan memenuhi undangan pada sore hari ini ya. Saudara-saudara, sebentar lagi acara silaturahmi antara BKD Desa Purwabakti dengan Desa Ciasmara akan segera dimulai. Yuk kita ikuti acaranya seperti apa. Bukan, buat jadikan yang serangga ya, bang siur pak, sintasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya 19 Januari 2021. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keselamatan dan kesehatan sehingga kumpul di acara silaturahmi ya, silaturahmi Desa Ciasmara ke Desa Purwabakti. Dan mungkin saya juga mewakilkan Bapak Kepala Desa karena tadi saya sudah jawab akan desa. Karena memenuhi undangan itu pada sudah tersebar ya, tentunya menghargailah alhamdulillah ya. Pada hari ini silaturahmi ini saya terima ke Desa Purwabakti. Yang saya hormati tidak lupa yaitu Bapak Sekdes yaitu Bapak Yusef, dan ini yang saya hormati Ketua BPD dari Ciasmara, dan juga yang saya hormati Ketua AD, dan yang saya hormati Ketua Bumdes dan juga teman-teman yang BPD di Ciasmara juga, dan bersangkutan Bumdes
simpang siur ya, pembicaraan yang saya selama ini itu sudah beres. Ternyata mungkin ada beberapa hal yang belum beres. Intinya mungkin di sini, marilah kita mungkin sharing saja ya apa yang nanti disampaikan. Nanti saya akan sampaikan kepada desa. Kalau misalkan mau besok, saya akan sampaikan kepada desa dan tidak mau dulu mungkin karena ini harus segera mungkin kan, supaya kedepannya kita ini menjalin silaturahmi baik ya intinya gitu. Karena desa dari desa Purwabakti dan desa Ciasmara itu jangan sampai ada sesuatu hal karena nantinya berdampak jelek gitu ya. Intinya kita anjuran kalau mengenai pariwisata mengenai bagaimana kita solusinya carilah yang terbaik karena kita ini ke depannya gitu ya, belakang gitu. Mungkin di sini juga ada ketua dinas yaitu Kang Ayo dan juga ada Bapak Iwan dari Kehutanan juga BKAD dari Purwabakti. Saya mohon maaf ya sekali lagi karena Bapak Kepala Desa dan juga Sekdes berhalangan hadir ya. Untuk intinya apa yang disampaikan sama Sekdes Ciasmara dan maupun Ketua BPD dan juga saya akan tampung ya, bagaimana solusinya dan terbaiknya gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun desa Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya akan hormati pemerintahan untuk desa Ciasmara yang diwakili oleh Bapak Sekdes, instansi dari desa Ciasmara, dari DPD, BUMDes, yang alhamdulillah pada kesempatan siang ini sudah bisa berkumpul dalam acara kesimpang siuran undangan. Acara simpang siur sudah jelas. Yang saya nanti menghormati DPD Desa Purwabakti, BKAD, Oke khusus yang punya kawasan Taman Nasional Gunung Salak Fakultas Bapak Iwan dan beberapa waktunya. Terus dari tim media, dari Ustaz, terus Noka, terus yang kami banggakan tim pengelola potensi wisata desa Purwabakti. Jadi ada sedikit yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan pemberitahuan atau undangan. Kami juga BUMDes undangan sebagai undangan dari pemerintah desa. Berkaitan perencanaan kerjasama dua desa pada kerjasama desa. Nah, sebenarnya sebelum duhur jam 9 kami sudah kumpul Pak Sekdes, Bapak ya semua sudah kumpul jam 9 di rumah Pak Ujang akan menghadiri rapat rencana kerjasama Pak Yudi. Terus jam 11.10 Pak Lurah nelfon, yuk rapat diundur, abdi barikan segini terus sepakat sama nggak saya buka sampai santai gitu. Pas nanti kan juga Pak Iwan telepon, Pak Iwan dihubungi, akhirnya kita yuk surat langsung yang nanti kan sana. Jadi artinya pertemuan ini bukan tidak baik tapi sangat baik, cuman mungkin berbeda dengan tema yang awal Pak, berbeda dengan tema awal yang dibahas dari undangan. Artinya untuk menyempurnakan undangan yang sudah disebar sama BKAD itu bisa ditindaklanjuti baik besok maupun besoknya lagi. Cuman mungkin ini namanya pra untuk pertemuan rencana kerjasama, bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya. Bisa dikatakan pra rencanaan kerjasama antar. Jadi kami menyambut baik atas nama lembaga BUMDes dengan antusias atau hadirnya seluruh instansi pemerintah desa Ciasmara yang sudah datang ke sini. Kami atas nama BUMDes sangat menyambut baik
Dan perlu diketahui juga untuk bentuk kerjasama ini adalah di luar ranah taman nasional. Untuk kerjasamanya mungkin antara desa dengan desa. Nah, nanti yang akan menjelaskan prosedur atau tata tertib atau aturan-aturan berkaitan dengan pengelolaan potensi yang ada di wilayah taman nasional ada ranahnya, ada yang akan menyampaikannya, tapi belum bisa menyampaikan karena hak resort yang akan menyampaikan. Jadi mungkin nanti Pak Iwan akan menyambut baik ya Pak ya, akan menyampaikan proses kerjasama untuk mengelola potensi yang ada di kawasan oleh pihak desa melalui BUMDes atau desa wisata. Nanti Pak Iwan yang akan menyampaikan. Tak mungkin untuk BKD ini badan kerjasama antar desa itu di luar kawasan, di luar kawasan taman nasional Gunung Halimun Salak. Jadi supaya kita berbenturan seperti itu. Jadi sekali lagi kami mohon maaf, kami juga tim dari BUMDes selaku yang diundang, terus yang mengundangnya mungkin tawuran dengan mendadak ada panggilan ke Cibinong ya Bu ya, termasuk UPD juga yang diundang ya. Jadi diundang itu. Jadi terlalu makanya saya Pak, artinya orang kumaha bagus banget yang Mercedes, nanti penyempurnaan pertemuan tindak lanjut disepakati antara dua wilayah. Karena yang sekarang berkumpul di sini berarti ada pemerintahan desanya, ada lembaga badan usaha milik desanya, ada BPD-nya, ada badan koordinasi desanya, terus ada lengkap gitu, lengkap. Tinggal bagaimana penyempurnaan untuk menindaklanjuti pertemuan perencanaan kerjasama antar desa. Jadi tinggal menyempurnakan lah gitu. Nah, mungkin prolog saya atau kami dari BUMDes hanya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf atas pribadi dan lembaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama nasihat sehingga alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahmi antara pemerintah desa Ciasmara dengan pemerintahan atau lembaga yang ada di desa Purwabakti. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada kita Nabi Muhammad. Yang terhormat Ketua PPD Desa Purwabakti, terhormat Ketua BUMDes Desa Bakti, Ketua BKD Desa Purwabakti, yang terhormat pengelola Taman Nasional yang telah pada kesempatan hari ini nama hadir, yang terhormat bapak-bapak lembaga yang ada di desa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini walaupun memang dari kata secara praktis kita membahas ataupun kita datang memang melalui undangan secara resmi antara Purwabakti mengundang pemerintahan desa Ciasmara. Alhamdulillah kami di sini hadir karena memang bentuk ketidaktahuan ya ketika memang ada cancel dan itu. Yang pertama saya berminat maaf ketika kepala desa Ciasmara tidak bisa hadir karena kan memang mungkin sudah ada komunikasi antara kepala desa Ciasmara dengan kepala desa Purwabakti ketika memang acara hari ini tidak selesai ataupun tidak jadi. Tetapi undangan ataupun cancelan ini memang tidak sampai ke kami ya, ke lembaga yang diundang DPD memang tidak ada pengencelan. Ditanya ketua PKD juga tidak ada pengencelan. Jadi ya ketidaktahuan maka mereka datanglah ataupun kami datang ke sini sesuai dengan jadwal yaitu jam 1. Permohonan maaf kepala desa kami Bapak Junaidi tidak bisa hadir dikarenakan memang beliau ada kepentingan lagi yaitu bawa ke PRI ya. Jadi tidak bisa hadir dan saya secara pribadi mewakili kepala desa Ciasmara hadir di antara undangan yang memang tidak jadi.
juga yang lainnya. Kami datang ke sini memang karena ada musyawarah pramusyawarah yang telah kami lakukan pada waktu itu. Kami tanggal berapa hari Rabu? 13 hari Rabu kami sudah mengundang pihak pemerintahan desa untuk hadir melaksanakan pramusyawarah pembentukan BKAD. Karena saya yakin di desa Purwabakti sudah dibentuk BKAD, Badan Kerjasama Desa. Maka dari itu, karena ini kewajiban dari semua pemerintahan desa untuk membentuk BKD dan BKAD ketika memang ada hal yang harus dikerjasamakan, maka kami sesuai aturan melaksanakan hal demikian. Pertama, ketika itu kami alhamdulillah mengadakan musyawarah tanggal 13 dan alhamdulillah memang ada perwakilan dari Desa Purwabakti yaitu 2 orang, Pak Aroknya kan, sekarang Pak Iya, alhamdulillah pada waktu itu hadir. Dan setelah ada musyawarah pramusyawarah itu kami sepakat ya Pak ya untuk secepatnya mengadakan musyawarah pembentukan BKAD. Kami mengharapkan karena apa? Karena ketika memang ada kerjasama itu harus dibentuk BKAD, Badan Kerjasama Antar Desa. Di Permen Dagri nomor 96 tahun 2017 itu setiap desa sekarang diwajibkan membuat BKAD dan diwajibkan juga ketika memang ada hal yang harus dikerjasamakan membuat BKAD. Jadi kami kemarin sepakat dengan Bapak Arok yang hadir pada waktu itu sepakat di hari Senin ataupun hari yang lainnya itu akan membentuk BKAD. Karena di situ tertera di dalam surat undangan yang tertulis di undangan yang akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu menindaklanjuti terkait dengan hasil musyawarah seperti itu. Jadi intinya kami datang ke sini pertama memang mau membentuk lembaga dulu. Sebelum membahas kepada hal yang lain, kami akan bentuk dulu lembaganya. Setelah kita bentuk lembaganya, baru diskusi. Ya, antara lembaga tersebutlah yang mengadakan nanti kerjasama di bidang apa sih? Di bidang wisata silakan nanti koordinasi dengan para pengelola wisata. Bekerja sama di bidang pertanian nanti komunikasi dengan orang-orang yang memang di bidang pertanian. Seperti itulah kami tidak akan membahas hal-hal yang memang berkaitan dengan yang kami inginkan. Kami ingin bentuk dulu BKAD biar semuanya jelas tupoksinya. Ketika sudah dibentuk BKAD antara dua pemerintahan desa, ya nanti yang akan dikerjasamakan mereka yang akan berbicara BKAD tersebut. Kenapa? Karena BKAD tersebut nanti diisi oleh orang-orang yang memang di antara dua desa tersebut. Mungkin dengan perusahaan pihak ketiga, misalkan JDG ataupun Tamaris ataupun Star Energi ataupun Indonesia Power, kami sudah komunikasi. Kami akan melayangkan surat permohonan kerjasama. Mungkin untuk pembukaan sementara dari saya sekian. Mohon maaf wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana saja orang disebut kalau direkturkan bila sontak alhamdulillah semoga syariat saya. Saya merasa mah buat kapal kolukan kondisi atau kopi mudah-mudahan bagi satu Indonesia sekarang termasuk di Purwabakti khususnya di syariat saya. Begitu Kepala Desa Ciasmara harus sampai sebelum jam suan dengan beberapa itu ya Bapak Kades alhamdulillah dengan dia biasa lakukan oleh Ketua BPD Ciasmara membantu seperti gimana terus BPD Desa Ciasmara misalnya benar BPD di
para bakti. Kunaon ya, katingalina abdi ka desa para bakti siga ka ruminya hira. Da emang tempat tugas anu duit hadir, itu kan. Tapi kuriunan dia insyaallah sadayana aya hikmah tong mempermasalahkeun ieu. Sebab tadi tadi ayo urang seri saling mengisi dia keterangan urang. Ini sadar hal. Kalau wanita ketua desa di Asmara sama di para bakti, oke dan musim ini juga. Abi ngarusus ketika di pasien besar, dan segala pemilik kamari di Asmara di pasien dia pasti mau dulu ini. Bagi kesempatan, hiji nama dulu jelas. Kedua, tapi dari yang ke-12 pasien sepuh. Tapi intinya, poinnya, karena sambil kerjasama dua desa yang lumayan di kumpul mudah-mudahan. Terus ini orang mampak khusus di posisi Simpuri, melestarikan alam, menjaga alam, khususnya Halimung Salak, Halimung Salak, khususnya upaya di Katingan kurang si Asmara, kurang para Iji tujuan itu memulai supaya masyarakatnya jauh lalu ayo tapi ayah aturan-aturan tapi kami pemanfaatan di kawasan pemasangan itu ayo real masing-masing lumawi oke satu sari kukukan ke tempat apa tempat jalan hasil kuring akhirnya khusus secara pribadi insya Allah mudah-mudahan waktu saya lagi yang nanti kuring siap baju batari kamu paniatan lagi simpuling di dua desa itu di Nararaga kamu mengatur kaki dokter tersebut sakit itu simpuling Iwan Setiawan tugasnya ayah opatan Pak di wilayah Resort Dumbutan tinggal witan Pak Bangkon Pak Bangkon lebih ke arah Terasari di Lulian Pak Bangkon Karasa Karya Sari Pulau Seda Pulau Sari Karya Sari Pak Buya pembicaraan hanya kemudian para bakti dua desa para bakti berbatasan dengan si Asmara secara umum memang sambil bawa taman sekarang pemanfaatannya atau di area-area di undang-undang dibentuk zonasi teh kurang baju lima blok atau mungkin area ayah belum tutupan kurang baju lima ini undang-undang kurang kehutanan 1941 hutan inti atau zona inti namanya usul di zona inti kan zona rimba upamanya kurang baju lima sana belum tutupan titipan terus kali itu pikiran paham beli lepas tina riba karena rehab saya bilang kan mungkin lupa tetapi kurang dari karena kita sebelum dari riba tahun karena okomodir kegiatan ulang jadi kita ulang kurang mereka okomodir pakai pun aja berhutani tadi pensiunan ayah di berhutani kapur ayah garapan dan lain-lain PHB utama nasional dan mungkin tidak mungkin akhirnya dibodoh itu bawa hiburan di luar sok akomodir di luar supaya lega kali itu mungkin begini rimba rehat turun dia pemanfaatan nah dia mungkin bakal di dalam pulang di dalam pemanfaatan itu Pak terkait kan khususnya yang hidup pasti dari di udara dari upaya saya namanya paham ya kegiatan masyarakat tetapi aturan kita dihijaukan artinya kembali ke hutan kembali contoh gunung gaya bukuan tapi dia bisa ada Bayu Sekolah sangat apa Bayu Sekolah anu masih kene biasa diajak ngobrol kurang tenang kabur bah kebetulan dia pusat cek aturan bisa mungkin iya harus dikembalikan ke alam berarti di belakang dah pusat gak ada tawaran nggak mau bawa kita direhat kalau pengembangan keanekaragaman hayat jadi
jadi sekurang kampung sekolah jaring-jaringan kehidupan, jaring-jaring makanan nyambung supaya buat ayah apa masalah gitu. Nah, guna menjadi agenda manfaatkan karena tadi untuk mengakomodir kegiatan orang sebagai manusia yang ada di hutan supaya legal. Nah, ya iya apa? Kira-kira kita itu bang bisa apa? Terus tradisional kan? Tradisional itu guna agenda tradisional. Karena memang kampung pun menuju zaman perutani ayah membawa minus. Tapi kalau bukan dari ini, tetapi tetap warga-warga ini yang mengelola. Nah, ini kan harapan zona khusus. Nah, zona khususnya pemukiman, Pak. Pemukiman di dalam kawasan. Diakomodir di zona khusus, jadi kayak di petakan di sana. Jadi Cibunian, ayat Cikupal, bisa 4 hektar. Tadi tetapi di zona khusus. Tapi nggak boleh membangun terkini di situ. Di area 4 hektar. Zona khusus, termasuk sawah di zona khusus. Jadi legal tetapi tidak ada orang kurang maliping tutur disebut legal pasti sertifikat. Ketika bulan-bulan di kilometer dengan ayah kawasan hutan secara legal dan biasa oknum-oknum. Sebetulnya yang ada di sini di wilayah Singkuri termasuk itu salah dua sebetulnya tidak ada yang manfaatkan. Di daerah kemarin kasahkan gerbang sampai Thailand kata kalian di luar kawasan. Kami batasan di Kementerian Pariwisata di dalam 2 kali keabiman supaya direkomendasi karena ada bantuan di pariwisata di tahun ada aturannya. Sedangkan di pariwisata ada rekomendasi tidak melaksanakan sensasi beri keinginan nanti. Tetapi ketika ada proses perubahan zona nanti misalnya gitu zona 5 ke pemanfaatan biasa komodo di peta keluarga dengan warga akan memenuhi kewajiban ya kembali tapi kalau kurang supaya tetap hidup dimanfaatkan tapi kalau kita penyebab longsor di daerah dulu dari makan alasannya kuat insya Allah tetapi memang ada proses. Nah terkait ilmu daerah sama-sama menjadi proses kami perubahan donasinya ada kemanfaatan dukungan dikulih 100 atau 100%. Penting aja apa? Tadi menyampaikan bahwa di Ciasmara para bakti terkait wisata tidak hanya zona pemanfaatan, tapi api khusus berangkat ke kepala suasana tua atau lingkungan dan tidak lokasinya menuju kali desa. Kemarin memang saya undangan, tapi kemarin terus hanya kayaknya sarang mulai sarang nekat komunikasi. Oh, kan itu soalnya harus. Tapi kurang sana itu aja itu perubahan donasi. Jadi mengajarkan zona perubahan donasi sana simpul di mana di bawah atas sambungan. Pakai prosedur. Kami siap menjabatan. Ayah di desa Purabakti anu di wilayah Singkuri notos zona pemanfaatan Cipanas Cikawuripan. Dan insya Allah memang sementara sayurnya keluarga Beremong ya makanan makan terkait pemanfaatan wisata taman nasional khususnya dipastikan Kabupaten tugas Kementerian Kehutanan akan membuka seluas-luasnya. Kemudian disampaikan secara RI 1 di neraka peningkatan ekonomi nasional khususnya etak. Tetapi yang tadi prosedur ayo sadar. Cuman mereka proses dasar bahasa Indonesia di proses etak itu. Itu loh karena ngajukan ini keluar makanya Singkuri kan isi. Pak itu kita tidak bisa. Apa yang bilang ayo benar bahasa Inggris kasih sadar. Ketika kita semua dekat Singkuri moyong kurang jalan sesarangan ke kantor. Tumpahkan ke hayang. Jadi saya sampai syukur. Ya.
Tapi tidak pada laporan pasti. Tapi satu saya satu suara. Harapan kami gitu Pak. Ulah ayah magesek nama kantor kormana kurang Amerika kantor bermenakkan jadi legit jauh jauh dari gunungnya ulah ayah kawasan 3 tahun kemarin 3 tahun bersama masalah kantor lagi jadi dipastikan sana kopi terkait jurnalistik. Tapi secara garis besar, tolong perhatikan diri. Jangan malah dengan dibuka di atas wisata, sudah pasti itu ada perubahan di atas. Malah ada masalah ini. Udah wisata, ayo jangan bersekre. Kalau misalnya ayo kemana kan? Proyek keluar suatu dihindari, tapi betul-betul bahwa ini mempengaruhi kehalangan. Tadi saya tadi lakukan ujian keperluan kami mencari kain warna. Saya memakan intinya simpuri koyong disarankan di Nararaga nggak mulai itu dari sekitar penyangga si Asmara kenapa itu bisa. Oke, itu tidak akan dulu. Belum biasa. Termohon sekali lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan nanti Pak Ayong informasinya ada di Pak Aros ya terkait siapa saja struktur kepengurusan BKAD untuk 2 desa ini. Ya nanti orang-orangnya sudah ada di sana, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa. Ketika memang ada perubahan, silakan hanya orangnya saja dirubah. Misalkan ketuanya di Desa Purwabakti, sudah boleh dirubah, tapi orangnya. Ketika jabatannya diganti oleh desa Ciasmara tidak boleh, karena hasil musyawarah. Tapi kalau orangnya diganti, ya itu boleh. Tapi kalau desanya, maaf ya, wilayahnya, misalkan gini aja, ketua tadinya Desa Purwabakti Ciasmara hasil musyawarah. Ketika diadakan musyawarah pembentukan BKAD, Purwabakti tegak yang Purwabakti wajah ketuanya. Terus kami tidak menyetujui, tapi untuk perubahan orang bisa. Karena ini hasil kemarin musyawarah musyawarah itu. Terima kasih Kang Edi. Ya kalau kita akhirnya saja, kita nanti kapan sih waktunya yang akan? Saya sama Pak Luhur dulu ya, yang kita kan nanti dikabarin karena kemarin kita sedikit gambarannya, kira-kira Pak Arok masih ingat nggak orangnya? Untuk Desa Purwabakti, Pak Arok, Pak Wita, sama Bu Mas, sama KDE, sama KDE ya biasanya kita orang itu ya bukan kemarin ya, kalau ya. Silakan Pak. Terkait permohonan perubahan donasi berarti tadi itu memang sampaikan berapa mungkin kelompok yang sudah ada, misalnya di Bapak di Ciasmara, kelompok yang sekarang jalan di bawah itu mengajukan, tapi di mana betul Pak, makanya tadi ketika Bapak bilang itu berarti kita butuh kerjasama edukasi. Edukasi untuk masyarakat itu mungkin pemahaman masyarakat tentang bahasa itu beda dengan paham saya. Kalau kita itu mungkin untuk mempelajari jauh nah ini yang kita perlukan ya. Edukasi ini yang untuk di para bakti jalan terus berarti. Tapi ada dokumen dari terus itu nih nanti ada jadi kelompok yang sudah ada pun kita akan coba kerjasama bareng-bareng untuk mengedukasi masyarakat ini di wilayah ini yang memang belum tadi Bapak bilang kan ada jalan pemanakan, ada jalan fungsional, ada Pak. Tapi mau ayat secara formal di kelompok tersebut yang sudah ini kelihatannya oleh Jakarta kami yang mengajukan. Secara tertulis kelompok masyarakat itu belum, gitu loh. Oh, betul ya. Tapi belum ada Pak. Nanti kan gini Pak prosesnya. Ketika ada masyarakat mengajukan perubahan donasi dan kepentingan ini, real, ya kan? Ini persoalannya.
terserah mana kita ya. Nah itu berproses di atas, mudah-mudahan mendalami. Dan intinya seperti saya ya, kami ada permintaan dari kelompok A jumlah sekitar bahwa ini mohon untuk direvisi donasi. Dan itu Pak. Nah maka nanti ke depan kita bikin inovasi baru bahwa itu tidak oleh Indonesia. Itu. Ya. Oke, baik. Biar lebih mengkerucut ya, Pak Ayong dengan rekan-rekan dan BPD silakan mau diatur jadwalnya. Mau datang surat dari kami atau dari Desa Purwabakti nanti, tapi ini harus disepakati ya, kita jangan sampai molor dan merah lagi ya. Artinya keberangkatan kami jangan sampai ada bahasa simpang siur seperti itu ya. Yang paling utama Pak Kades. Iya, betul. Kalau sementara paling ngobrol dengan Pak BPD hari Senin bisa kelihatan ada kemana Senin. Terus terkait tempat berarti di Mohon maaf Pak Ayong, hari Senin itu tanggal berapa nanti? hari Senin 25. Tanggal 25. Jadi pengelola oke memang ada kesibukan Pak. Di Sabtu di Cisalak kita ada kegiatan. Sabtu ini mungkin hanya aktif yang mengerjakan. Bisa. Untuk waktunya Pak Ayong? Bagus pagi jam 10. Jam 10. Baik, untuk selanjutnya ini jadwal kita udah tulis ya, jadwal musyawarah pembentukan BKAD ini kita harus sepakat ya. Pada hari Senin itu tanggal 25 Januari 2021 jam 1 siang ya sampai dengan selesai. Mungkin itu ya yang tadi kita sampaikan, kita ada beberapa hal yang dibahas ya intinya. Mungkin nanti akan kita bersilaturahmi lagi di sini hari Senin ya, hari Senin. Mudah-mudahan di hari Senin ini kita nanti ya dengan kesehatan dan berjumpa lagi. Sebanyak-banyak terima kasih ya kepada Desa Ciasmara yang sudah bersilaturahmi ke sini. Mungkin hanya kopi aja ya Pak. Kita akhirnya dengan membaca Alhamdulillah. Baik saudara, kita sudah ikuti musyawarah rapat agenda pembentukan BKAD antara Desa Ciasmara dengan Desa Purwabakti ya. Seperti itu kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. A few moments later.